Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Mezbah Doa yang saya kasihi dan tentunya dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita masih berjumpa di Mezbah Doa. Kesehatan, kekuatan Tuhan masih berikan. Biarlah kita mau terus menjadi penyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang membawa seluruh hidup, bahkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami. Kami percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu, kami mengerti rencanamu. Sehingga ketika kami menghadapi banyak masalah persoalan, kami tahu selalu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Seperti pelangi sehabis hujan, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada kemuliaan di balik penderitaan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau malam hari ini. Ini pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa segala penyembahan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang baik, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi, seperti sehabis hujan Tuhan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami tahu telah menanti Tuhan. Telah menanti harta yang tak terlebih lagi saudara. Dengan iman perkatakan kami percaya seperti pelangi. Yes, sehabis hujan Tuhan. Amin. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak. Saudara yang membutuhkan Tuhan lebih lagi perkatakan dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Begitulah janji setiamu bagi hidup kami. Setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami tahu ada kemuliaan di balik setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya ada pelangi sehabis hujan. Tidak ada satupun air mata kami yang terjatuh Tuhan, yang tidak Engkau perhitungkan. Itu janji firman. Karena itu kami mau angkat hati kami hari ini. Kami mau angkat iman percaya. Kami percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik setiap rencana, di balik setiap masalah yang kami hadapi. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang. Lebih lagi saudara dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji-Mu Tuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Amin.
harta yang tak ternilai dan abadi di dalam hidup kami. Haleluya, kami percaya sebab Kau indah Tuhan. Bahkan keindahan kasih-Mu itu kami boleh nikmati ketika kami adalah masalah, persoalan, pergumulan. Kami percaya kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang menopang kami Bapa. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan, amin. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar bagi setiap kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam kami di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan, kami tahu cinta-Mu yang membebat hati kami, cinta-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, karena itu kami kuat sampai hari ini, karena itu kami mampu sampai hari ini, karena kasih-Mu lebih daripada mentari yang bersinar, karena kasih-Mu lebih dari samudra yang dalam menenggelamkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, oh, Engkau baik Tuhan. Biar terus bawa kami Bapa tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu yang indah bagi kami. Mari lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan, amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu. Oh, kesetiaan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Engkau yang menciptakan semuanya di dalam dunia ini. Karena itu Engkau juga tahu apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Katakan bersama saudara, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup kami. Yes. Masih ada kuasa, masih ada kuasa tak terbatas. Kuasa tak terbatas. Kau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Yes Lord, Dia juga tahu, sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Selama masih ada Tuhan di hidup kita, maka pasti ada jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Selama masih ada Tuhan di hidup ini, itu artinya masih ada pengharapan di dalam Dia. Selama matahari masih bersinar, itu Tuhan masih ada bekerja bagi saudara dan saya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Katakan malam ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas, Engkau pencipta semesta. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga tahu, Dia juga sanggup mengubah hidup. Yes, amin. Sekarang ini kami percaya masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau pencipta semesta Tuhan. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi saudara, engkau yang ragu, katakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas di hidup kami. Engkau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, katakan masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan,
masih ada harapan, masih ada harapan. Oh, kami percaya ada harapan di dalam-Mu, ada jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes, amin. Kami percaya Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku percaya Tuhan, kami tenang. Lebih lagi mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan semua yang terluka malam hari ini. Amin. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia hadir di dalam rumah kita malam ini. Yes, dalam hidup kita, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. lebih lagi saudara, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan yes. Mengalir Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberikan kami kelepasan. Engkau hadir di rumah tangga kami. Engkau pulihkan setiap hati yang terluka malam ini. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu, katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit malam ini. Engkau Bapa yang mulia, hadir menyembuhkan, memulihkan. Yes, menyembuhkan semua yang sakit Tuhan, yang terluka Engkau pulihkan. Lebih lagi dengan iman perkatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan. Amin. Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkan hati, Kau sembuhkan semua yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami alami kelepasan. Bapa yang mulia itu hadir di tengah kami malam ini, membebat setiap hati, menjamah setiap sakit. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Engkau hadir membawa kesembuhan bagi kami.
Biar kuasa dari tempat maha tinggi itu mengalir malam hari ini menjamah anak-anak-Mu yang membutuhkan kuasa mujizat. Kami percaya firman Tuhan, keselamatan itu adalah mujizat terbesar di hidup kami. Berbicara malam hari ini, sampaikan isi hati, melepaskan yang terikat dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu yang akan membangkitkan iman kita. Yang kita percaya kesaksian akan semakin meneguhkan. Selamat malam Ibu Debbie, saya dari seorang ibu di Tomohon, Sulawesi Utara. Singkat cerita Bu, tahun 2020, pada waktu usia kandungan saya 7 bulan, waktu itu saya sudah mulai mengenal mesbah doa. Saya mengalami sesak napas dan tiba-tiba merasa ketakutan. Dan saya sangat gelisah jika mendengar lagu-lagu duniawi. Saya tidak tahu kenapa Bu. Selama saya hamil, saya sangat sulit untuk tidur. Tapi saya anggap itu adalah bawaan hamil. Sewaktu hamil, karena saya tidak bisa tidur setiap hari, pagi, siang, malam saya habiskan dengan berdoa, menyanyi, baca Alkitab, sehingga saya bisa menyelesaikan pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu hanya 2 bulan. Padahal sebelumnya saya menyelesaikan baca Kejadian sampai Wahyu itu 3 tahun. Sejak hamil, dada saya seperti ada sesuatu yang tersangkut. Akan tetapi ketika saya periksa ke dokter, dokter berkata ya biasa karena perutnya sudah semakin membesar. Tapi saya terus terasa sulit tidur, bahkan kalau tertidur sedikit-sedikit tiba-tiba saya terbangun dalam keadaan seperti habis ditutup bantal hidung saya. Saat terbangun saya tersedak, ya di saat itu juga saya langsung bangun dan saya tetap langsung berdoa. Jam 1 subuh, jam 2 subuh, jam 3 subuh, pokoknya tiap kali saya terbangun saya berdoa. Akhirnya saya melahirkan di bulan September yang lalu. Sejenak rasa sesak itu dan rasa seperti ada sesuatu yang tersangkut itu hilang. Tapi setelah bayi saya berumur 2 minggu, perasaan itu datang lagi. Saya sering merasa cemas, merasa takut yang tanpa sebab, ketakutan. Saya sering terbangun dan susah bernafas, sesak napas. Saya menangis dan berdoa karena di saat itu seperti ada yang bilang kepada saya, kamu akan mati. Kemudian saya pergi ke dokter, saya cek jantung, semua dicek, dokter berkata semua baik-baik saja. Dokter memberi saya obat penenang, tapi obatnya tidak saya minum Bu. Saya hanya berdoa dan saya percaya, saya menolak semua perasaan takut, pikiran, kecemasan. Saya tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya terus ikut seperti setiap kali ibu berdoa ya dan memperkatakan sendiri untuk mengusir semua itu yang mengikat. Memang sangat menyiksa Bu apa yang saya rasakan di bagian dada saya karena saya sangat susah untuk bernafas. Saya susah untuk tidur dengan bantal ya yang pendek, harus dengan bantal yang tinggi. Saya terus berdoa dan saya percaya pasti Tuhan akan menyembuhkan saya tanpa harus minum obat. Di saat minum air putih pun saya selalu berdoa. Dan saya percaya bahwa roh yang ada di dalam saya itu adalah roh Allah, tetapi segala roh yang bukan ditanam oleh Tuhan, saya cabut sampai ke akar-akarnya. Itu yang saya perkatakan setiap kali saya berdoa seperti yang Ibu Debbie doakan. Akhirnya bayi saya berumur 5 bulan Bu. Ya, saya disembuhkan, puji Tuhan. Ya, tanpa saya sadari satu saat sesak nafas di dada saya, bahkan perasaan ada yang mengganjal di dalam dada itu hilang. Bahkan sampai sekarang ini. Kalau saya ingat, saya hanya bisa menangis karena rasanya saya ingin berteriak, ya girang dan sukacita. Karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Bahkan sekarang badan saya 100% terasa sangat sehat.
Terima kasih Ibu karena saya boleh mengenal Ibu yang juga membuat saya banyak menemukan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Puji Tuhan, satu kesaksian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara, banyak hari-hari ini orang yang diserang oleh roh ketakutan. Terbangun tiba-tiba tengah malam, tidak ada apa-apa, tiba-tiba merasa sangat takut. Ya, bahkan ada yang konseling kepada saya, dia dikejar-kejar seperti roh kematian. Yang terus mengintimidasi dia, berkata bahwa kamu akan mati, kamu akan mati. Ya, firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan padamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi saudara, ya seperti ibu ini dia berkata, dia perkatakan apa yang sering kita doakan di mesbah doa, segala roh ketakutan, kecemasan, roh kegelisahan, aku tolak dalam nama Yesus. Dia bahkan berkata, saya tidak minta doa karena Ibu Dewi berkata, berdoa sendiri. Karena kuasa doa kita itu juga besar, bukan hanya pendeta, bukan hanya siapapun. Dan waktu kita dilatih Tuhan untuk berperang, ya maka engkau akan mengalami Tuhan sendiri. Saya bersyukur Ibu tidak menelpon saya, tidak menelpon pendeta yang lain, tapi Ibu memperkatakan apa yang saya ucapkan, saya katakan, Ibu mempraktikkan firman Tuhan. Itulah yang saya maksud saudara. Saudara juga punya kuasa. Sampai kapan kita terus berharap mau didoakan oleh pendeta, kita cari-cari pendeta. Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menyembuhkan orang sakit demi namaku. Ini diberikan kepada semua orang percaya, bukan hanya pendeta. Karena itu saya berdoa biar senantiasa ya kita semua mau mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya yakin apa yang Ibu alami ini menjadi kesaksian yang hidupkan bagi Ibu. Kenapa? Karena bukan lewat siapa-siapa Ibu mengalami kesembuhan, tapi imanmu yang telah menyembuhkan engkau, kata Tuhan. Jadi saudara, kita ambil nilai dari kesaksian hari ini. Yang pertama, jangan mau kalah dengan roh ketakutan. Ya, memang sangat menyiksa loh, berbulan-bulan diserang roh ketakutan. Dari hamil sampai anak umur 5 bulan, tiap malam gak bisa tidur, sesak nafas, ya kayak terbangun tengah malam seperti ada yang tindisin bantal, bahkan roh kematian mengintai. Mari kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau orang tidak melawan, kalau ibu ini tidak melakukan peperangan rohani, maka bisa jadi ibu akan kena mental, bahkan banyak yang akhirnya sakit jiwa. Tetapi karena ibu melawan, kata firman Tuhan, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Karena kita tahu roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu roh, dan kalau dia roh, dia bisa mengikat hidup orang. Karena itu lawan dia dengan iman yang teguh, percaya, bersuka cita. Saya bersyukur ibu ketika dalam tekanan, kecemasan, ketakutan, ibu lari pada hal-hal yang rohani. Ibu lari pada Tuhan, baca Alkitab, berdoa, nyanyi puji-pujian. Ya, saya yakin saudara, kalau ibu tidak lari pada Tuhan, maka pasti ibu akan jadi langganannya psikiater, berobat, dikasih obat penenang, ya lalu akhirnya benar-benar sakit jiwa. Puji Tuhan, dari kesaksian malam ini menjadikan kita untuk bangkit hari ini. Jangan biarkan roh ketakutan menghinggapi kita. Lawan dia dengan iman yang teguh, percaya bahwa roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Baik saudara, ya kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Tadi malam kita sudah sampai ya tentang penghukuman Israel. Tuhan berkata kepada bangsa ini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bagaimana Tuhan bisa berjalan ketika Israel mengkhianati janji kudusnya kepada Tuhan untuk terus hidup dan menghormati Tuhan. Firman Tuhan, adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang tidak takut? Karena sangkakala itu adalah tanda bahaya. Adakah malapetaka terjadi di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ya, percayalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi di sini dikatakan, kemarin kita sudah baca bagaimana Tuhan mengutus para nabi untuk berbicara, menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Karena itu pada hari ini ketika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Baik, kita akan lanjutkan ya ayat yang ke-9, Amos pasal yang ke-3 ayat 9. Judul perikopnya adalah pemberitaan tentang keruntuhan Israel, ya. Pemberitahuan tentang keruntuhan Israel. Ayat 9, siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu.
Saudara, Amos melukiskan ini adalah Filistin dan Mesir ya ketika dipanggil untuk menyaksikan dosa-dosa hebat Israel. Bahkan tetangga-tetangga Israel yang adalah notabene itu bangsa penyembah berhala ya, dan bangsa yang paling jahat akan melihat bagaimana Allah menghukum Israel. Ya, saudara, waktu hidup kita tidak taat pada kebenaran, waktu kita dipukul Tuhan, akan ada banyak orang yang melihat. Makanya ya seperti yang tadi pagi saya sampaikan di doa pagi di Mezbah Syukur, Rasul Paulus bilang, aku ini menderita karena Injil, tapi aku tidak malu. Ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan dia yang aku layani adalah setia. Tapi kalau orang itu dipukul, mengalami masalah karena dosa, itu akan membuat malu. Tuhan memanggil Filistin dan Mesir itu ya untuk menyaksikan dosa-dosa bangsa Israel ini, dan ketika mereka dihukum ya orang akan melihat. Biarlah kita ini menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hidup kita menjadi tanda bagi kehancuran. Ya, sudah banyak orang yang menjadi tanda kehancuran, saudara. Seringkali kita dengar ada yang cerita ya, kemarin saya ketemu ada orang yang cerita, iya Bu, itu dulu ya, padahal dia itu pelayanan loh. Dulu dia hidup baik-baik sama istrinya, rumah tangganya baik, usahanya juga diberkati. Tapi Bu, sejak dia jatuh dalam persinahan, Ibu tahu sekarang hidupnya hancur, usahanya hancur, sekarang dia terlilit hutang, bahkan sekarang dia terbaring sakit di tempat tidur. Orang melihat ya ketika penghukuman Tuhan dijatuhkan, saudara, apalagi kalau itu terjadi karena dosa. Ya, Tuhan memanggil bangsa-bangsa lain. Amos memberikan gambaran bagaimana Filistin dan Mesir akan menyaksikan penghukuman Tuhan atas umatnya sendiri, yaitu Israel. Tuhan berkata, siarkanlah di puri Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, dan katakan kepada mereka, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Bahkan negara-negara tetangga yang selama ini membenci Israel melihat bagaimana Tuhan pun menghukum mereka. Karena itu saudara, selama kita ini hidup, mari kita hidup terus mencari perkenanan Tuhan, supaya kita tidak menjadi tontonan yang dapat menimbulkan ya malu dan aib di depan banyak orang. Ayat yang ke-10, mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Kenapa bangsa Israel dihukum? Mereka tidak tahu berbuat jujur. Karena itu mari kita buang segala kebohongan, dusta. Ya, orang yang suka berbohong itu tidak dapat dipercaya. Ya, sebaliknya orang benar itu dapat dipercaya dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghukum bangsa itu karena mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan, sehingga mereka itu menimbun kekerasan, aniaya di dalam purinya. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, saudara, jadi kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini ya tidak lagi tahu bagaimana cara mereka itu hidup benar. Ya, mereka ini sudah sangat bejat dan meninggalkan hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka lupa bagaimana cara melakukan dan hidup di dalam kebaikan. Semakin banyak mereka berbuat dosa, semakin sukar mereka mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kehendaki, apa itu hukum-hukum Tuhan. Ketika seseorang itu berbuat dosa, lalu dia santai saja terus menikmati, dia nikmati, maka Alkitab berkata keadaannya itu akan lebih buruk. Ya, bahkan dia itu akan melupakan Tuhan. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka menimbun dosa demi dosa. Ya, semakin sukar mereka itu mengingat akan hukum-hukum Tuhan dan apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Demikian juga dengan kita ya saudara, makin lama kita menunggu untuk membereskan dosa-dosa kita, maka makin kuat cengkeraman dosa itu atas hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan lupa apa artinya berbuat benar. Kita akan lupa apa arti dari kasih karunia Tuhan itu. Kalau seseorang terus menolak untuk berbuat benar, kalau seseorang terus menolak untuk hidup kudus padahal dia tahu itu tidak benar, maka engkau akan semakin masuk dalam cengkraman iblis. Kapan saatnya bertobat? Hari ini, kata firman Tuhan. Kalau engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Saya sudah melihat orang yang tidak mau bertobat pada akhirnya berakhir di dalam
ya kemalangan hidupnya saudara ya. Ayat yang ke-12 berkata ya, ayat yang ke-12, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu dan purimu akan dijarahi. Ya, jadi kekuatan mereka itu hilang lenyap ya. Dan beginilah firman Tuhan ayat 12, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Aduh, sangat mengerikan saudara. Di sini dikatakan seperti gembala melepaskan ya dombanya dari mulut singa, itu ada tulang betis, potongan telinga, itu tinggal sisa-sisanya. Artinya ya, musuh yang disebutkan di sini adalah Asyur. Ya, Asyur itu akan menaklukkan Israel atas seizin Tuhan saudara ya. Dan mereka ya menaklukkan Israel itu atas seizin Tuhan ya. Dan mereka akan melakukan tepat seperti yang diprediksi oleh Amos ya, yang dinubuatan oleh Amos. Bangsa itu diserahkan ke negeri-negeri asing ya, dihambur, diserahkan. Ya, dan orang-orang asing akan ditempatkan di negeri mereka untuk ya menjaga, bahkan malah orang asing itu ditempatkan di negeri mereka untuk menjaga pendamaian. Pemimpin-pemimpin Israel telah merampok orang-orang bangsa mereka yang tidak berdaya. Dan di sini mereka akan dibuat tidak berdaya oleh orang-orang Asyur. Amos menambahkan bahwa sekalipun Israel itu berusaha untuk bertobat, itu sudah terlambat. Kehancuran akan demikian ya menyeluruh sehingga tidak ada lagi sesuatu yang berharga yang tertinggal. Kita lihat di sini saudara, ya apa yang Amos nubuatan atas bangsa itu terjadi. Ya, dan ketika mereka mau bertobat sudah terlambat, semuanya sudah habis ya. Dikatakan di sana bahkan seperti gembala melepaskan dari mulut singa tulang betis dari dombanya, potongan telinga. Itu berbicara tinggal apa ya, sisa-sisa dari yang sudah dimakan saudara. Untuk apa gembala kambing melepaskan dari mulut singa itu betis dombanya, telinga dombanya, ya pasti kan sudah mati juga. Jadi seperti itulah keadaan bangsa Israel. Sekalipun ya mereka mau dipulihkan sudah terlambat, karena mereka memang terlambat untuk bertobat. Saudara, hari ini jangan sampai kita terlambat untuk bertobat. Ayat 13 berkata, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ayat 14, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Ayat 15, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara lihat, ketika Tuhan menghukum maka semuanya terjadi. Hukuman Allah terhadap mesbah-mesbah Israel menunjukkan bahwa Tuhan menolak seluruh sistem keagamaan Israel karena keadaannya yang begitu tercemar. Loh, masa Tuhan menghancurkan sendiri rumah-rumahnya di Betel? Mesbah-mesbah di Betel itu dulu adalah tempat persembahan yang dibangun oleh bangsa ini untuk menyembah Tuhan. Tapi Tuhan hancurkan itu semua saudara. Ya, kenapa? Karena sudah terlalu berdosa. Bangsa ini sudah terlalu cemar sehingga tanduk-tanduknya tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak ingin lagi menerima penyembahan dari agama mereka. Semua sistem keagamaan mereka, kegiatan rohani mereka itu cemar di mata Tuhan. Jangan sampai kita ini merasa kita masih pelayanan. Ada saatnya saudara kita melihat hari-hari ini pemurnian terjadi. Ya, tidak lagi ada orang yang berbangga karena punya gedung gereja yang besar. Tidak lagi orang berbangga karena jumlah jemaat yang puluhan ribu. Sekarang ketika gereja bahkan diizinkan tidak dapat beribadah, ya, mari kita ambil pelajaran. Seperti ini Tuhan juga menghancurkan mesbah-mesbah di Israel. Ini berbicara tentang tempat-tempat beribadah mereka. Kenapa? Karena sudah terlalu tercemar. Biar lewat masa pandemi ini kita
juga melihat bahwa semua Tuhan izinkan terjadi. Tidak usah bertanya kenapa kita belum bisa ibadah, kenapa, tetapi mari kita merendahkan diri bertanya, Tuhan, apa yang harus kami perbaharui? Ya, mari semua gembala-gembala, gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil, hamba-hamba Tuhan, kita semua menundukkan diri di hadapan Tuhan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau? Kami mau bertobat dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin selama ini ibadah-ibadah kita sudah tercemar. Ada begitu banyak para pelayan Tuhan yang masih hidup dalam dosa, kenajisan, percabulan, tapi mereka melayani naik turun mimbar. Mereka mabok, mereka judi, mereka merokok, mereka boleh bebas naik turun mimbar tanpa menghormati kekudusan Tuhan. Bangsa ini dihancurkan Tuhan, mesbah-mesbah di Betel. Betel itu berbicara adalah tempat di mana kita itu bisa datang kepada Tuhan, tapi dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena cemar. Semua sistem keagamaannya tidak lagi berkenan pada Tuhan. Jangan sampai saudara, kita merasa masih ke gereja, kita merasa masih pelayanan, kita merasa kita gembala, tapi ternyata apa yang kita lakukan sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Mari kita bertobat. Biarlah hari-hari ini kita melihat bahwa semua Tuhan izinkan terjadi, saudara. Ya, hukuman Allah terhadap mesbah-mesbah Israel menunjukkan bahwa Tuhan sudah menolak semua sistem keagamaan mereka. Karena tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya kedagingan. Dengan motivasi yang tidak benar, mereka mulai menyembah. Tapi Tuhan tidak mau itu. Mari di masa pandemi ini kita tahu ini adalah masa pemurnian. Kita sedang dimurnikan. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang mau datang kepada Dia, tunduk kepada Dia, dan menyembah Dia dalam kebenaran. Biarlah kita selalu, saudara, ya, mau datang kepada Tuhan. Kita mau hidup dalam ketaatan karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus datang kepada Dia, membawa seluruh hidup kita, mempersembahkan hanya yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar kita mau datang kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh mau berlutut di kakinya, saudara. Kita mau menghormati Dia. Kita mau terus menghargai Tuhan sebagai Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kita sembah, kita puji dan kita agungkan. Biar malam ini kita mau berkata, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Engkau Allah kami. Biar kita mau berkata, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Bapa, Tuhan dan Raja kami yang layak untuk ditinggikan. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Lebih lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang layak. Kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak untuk ditinggikan. Ajar kami menghormati Tuhan. Biar mesbah yang kami bangun, mesbah yang berkenan kepada Tuhan, supaya tidak dihancurkan. Bapa, terima kasih atas seluruh anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu, bawa kami masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, Tuhan jagai, lindungi. Tuhan sertai, berikan kesehatan, kekuatan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau terus juga memberkati Bapa. Masa depan kami, anak-anak kami percaya Tuhan yang campur tangan. Berkati seluruh keluarga besar kami, orang tua, oma, opa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai.
Berikan kesehatan kekuatan di hari tua mereka. Damai sejahtera bagi para single parent, tidak merasa seorang diri, sebab Tuhan menyertai. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Tuhan mencukupi bahkan setiap mereka dalam pergumulan hidup yang berat. Masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah pemulihan rumah tangga. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, iri hati, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan yang berlebihan, roh-roh ketakutan yang coba mengintimidasi kami, ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami punya kuasa dan kepada kami diberikan bukan roh ketakutan tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kau memberkati seluruh anak-anak-Mu di mana saja berada Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup, keturunan ilahi akan Tuhan percayakan kepada setiap suami istri yang merindukan. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sertai bangsa ini. Diberkati rakyatnya hidup dalam takut akan Tuhan. Pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan jagai lindungi. Taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar terus mereka hanya mempermuliakan nama-Mu Bapa dalam setiap sistem kepemerintahan. Kami berdoa kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas bangsa Indonesia. Damai sejahtera atas bangsa ini dijagai oleh Tuhan. TNI, Polri, seluruh jajaran pejabat yang ada hidup takut akan Tuhan. Berkati Bapa bahkan untuk semua bangsa-bangsa. Tuhan juga terus memberkati. Kami percaya Tuhan meluputkan bahkan semua yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan berkati mereka yang setia berdoa, Tuhan jagai lindungi. Kami percaya Tuhan tidak ada kematian massal karena COVID. Berkati semua tim medis, Tuhan yang menjagai. Kami percaya kami menerima anugerah Tuhan. Bahkan di waktu-waktu ini kami semakin banyak berdiam diri, memahami rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Mari kita buka kedua tangan kita malam ini. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.